hadirat Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Layaklah kami untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mengagungkan-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan Allah kami, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Haleluya. Kami bersyukur untuk jalan keselamatan yang Tuhan beri, yaitu surga yang kekal melalui Yesus Kristus. Terima kasih. Sungguh besar setiamu Tuhan kehidupan kami. Kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang selalu mengalir bagi kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu. Amin. Nyata di sepanjang hidupku, jalanmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan.
semua layak masuk kerajaan-Mu Tuhan. Engkau tidak melihat latar belakang kehidupan kami Tuhan. Sekalipun dosa kami merah seperti permisi, tapi menjadi putih seperti salju karena pengampunan yang Tuhan beri bagi kami. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk datang kepadamu. Kami rindu memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu mengagungkan-Mu Tuhan. Kami rindu memuliakan-Mu. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu dipulihkan. Kami rindu disembuhkan. Kami rindu Engkau bertata di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja dalam ibadah kami Tuhan. Menjamah setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan mengalami sukacita. Damai sejahtera, kami mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, dan kami mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Pakailah kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Urapi kami, lengkapi dengan kuasa otoritas yang dari Tuhan, wibawa yang dari Tuhan. Engkau melengkapi di dalam nama Yesus, dan Tuhan kami semua diberkati. Kuduskan kami Tuhan, sucikan kami, layakkan kami semua untuk melayani, layakkan kami semua untuk beribadah kepada-Mu. Segala roh-roh intimidasi, kuasa setan iblis, pengganggu, roh-roh manusiawi, kami putuskan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kekuatan apapun yang bukan berasal dari Tuhan dipatahkan di dalam nama Yesus. Dalam kuasa Roh Kudus bebasnya bekerja di tempat ini, mengelilingi tempat ini, dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Terlebih dalam setiap hati dan pribadi kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Tuhan mengambil alih semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yang percaya Tuhan Yesus katakan amin. Haleluya. Sekali lagi berikan salam kasih orang percaya. Salam. Selamat pagi menjelang siang. Nama Yati. Ini kita belum mau buka masker lantaran ya kasih surprise sedikit orang, karena kita di Bapak orang Papua asli. Orang bilang kita di Bapak pendekar. Nanti mau buka satu kali. Waktu kita pergi di PPT Cingke di Embar, pernah beberapa dengan orang bertanya, ada PPT bersama? Saya bilang ada PPT Pak Om Niko Mendagi. Bilang, oh pendekar, oh jadi saya bawa sini pendekar. Mungkin pendekar dari Gunung Mendagi, so. Jadi nama Bidi Mendagi, anak dari Bapak Niko Mendagi. Kita Bapak pendekar, DP anak sekarang sudah di Kopassus Mission. Passus. Komando Pasukan Kristus dengan pangkat Peldu, pelayan Tuhan. Jadi kita di sini akan ada satu kesaksian bahwa di mana Tuhan merangkul saya untuk datang melayani Tuhan. Walaupun banyak sekali masalah pergumulan yang saya hadapi, lewat itu membentuk saya menjadi seorang yang takut dan setia kepada Tuhan. Mungkin saudara-saudara di sini sudah mengenal bapak saya, Niko Mendagi. Ini dia anak ada di hadapan Bangoni sebagai satu kesaksian hidup bahwa Tuhan masih baik kepada saya. Saya dirangkul Tuhan lewat satu kejadian bahwa saya pernah di penjara karena salah satu musibah yang menimpa saya dan membuat salah seorang lewat musibah itu mati dan saya di penjara. Tapi Tuhan sangat baik kepada saya, bahwa Dia masih ingin saya bekerja di ladangnya Tuhan, di ladangnya Dia, bahwa saya ingin Dia membuat saya menjadi hidup baru. Walaupun saya dulu tidak mengerti apa itu hidup baru, bahwa saya mengerti itu, saya hanya tahu itu Tuhan saya adalah Tuhan Yesus, tetapi hanya tahu saja, tidak mengerti apa itu kasih Tuhan. Saya mengerti Tuhan Yesus itu hanya di sekolah minggu, bilang-bilang, oh
ini adalah Tuhan. Tapi bagaimana orang mengaplikasikan diri kita untuk lebih lagi untuk melayani Tuhan? Itulah yang terutama yang Tuhan ingin kita nyatakan di dalam kehidupan kita. Biarlah setiap pergumulan orang beda-beda, orang tetap bersyukur. Seperti kalau orang yang sudah tahu mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun tertimpa masalah, tetap dia akan menyebut nama Tuhan. Seperti pernah kita silahkan di motor, kita lihat daripada masih sehat, masih kuat, kita bilang puji Tuhan, kita terhindar dari semua mara bahaya, bahkan kematian. Tapi jika orang tidak tahu mengucap syukur, tidak tahu untuk memuliakan Tuhan, pasti dia mau bilang, ya Tuhan, umpama secelaka di motor, dia bilang, hari ini hari soleh. Padahal kamu aplikasikan Tuhan di dalam hati orang, buatlah dia mendiami hati dan pikiran. Walaupun terkadang masalah bertubi-tubi, buatlah satu masalah itu batu loncatan untuk pergi, untuk bersyukur kepada Tuhan. Orang tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Apapun dia dapat lakukan, dia mau kasih pada orang lebih dari yang orang mau. Tapi bagaimana Tuhan mau kasih kalau orang tidak berseru kepada Tuhan? Pagi-pagi suatu ambil suami istri, bagaimana orang bangun tidur belum beri memuji, memuliakan nama Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Orang sudah datang dengan bersungguh-sungguh. Terkadang kita juga begitu. Terkadang pagi kita bilang, Tuhan terima kasih atas kesehatan dan kekuatan ini. DP malam kita sudah minum cap tikus. Tuhan mau bilang apa? Ngana bagaimana? Ngana minta, ngana bersyukur. Ini pagi ngana bilang, minta Pak kita dengan kekuatan dan kesehatan. DP malam ngana sesembayongan, rasa-rasa semata isi gol. Jadi bangunlah kesadaran di hati orang masing-masing, di hati diri kita masing-masing, bahwa kalau mau terima Yesus, terima dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Walau itu suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan. Terimalah kenyataan hidup kita dan muliakanlah Tuhan. Jangan bersungguh-sungguh bilang, Tuhan siapa kita nih hari tidak ada apa untung. Bilang Tuhan kita ini hari bersyukur kita masih sehat kuat, dapat pergi ke pasar, kita masih sehat kuat, dapat berjalan. Sama orang-orang semua yang kaya raya, tahu dong bedoi kotar di mana? Banyak sebelum sakit pakai infus, pakai oksigen. Maka orang masih Tuhan kasih akan kesempatan untuk hidup, untuk memuliakan namanya. Mari kita bangun iman kita, lebih dekat dan melekat kepada Tuhan, lebih intim lagi kepada Tuhan. Pagi-pagi kita berseru, ya Tuhan terima kasih atas kesehatan dan kekuatan, berkat yang besar yang Tuhan berikan. Bukan cuma materi, orang berikan kesehatan dan kekuatan. Namun ketika orang menjelang semua malam, terkadang ada intimidasi iblis yang datang melekat pada orang hati. Seringkali untung tak untung orang berdagang, bekerja sos lelah-lelahnya tidak ada untung, bersungut-sungut, orang buang semua itu. Kalau semua malam hari tetap mengucap syukur, bilang puji Tuhan, kita masih ada saat ini, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan lewat kita bekerjaan. Kita akan biarkan intimidasi iblis untuk mengintimidasi hati dan pikiran. Buang semua itu, terima Tuhan Yesus lebih tulus lagi, maka Tuhan akan ubahkan hidup kita. Contoh saya di depan ini, walaupun orang bilang kita terpapar pendekar di Pengure, mereka anak sekarang sudah di peltu pelayan Tuhan. Puji Tuhan, saya senang bahwa di sini ada kita udah tapi tua-tua, salah satu tertua TK ada di sini. Terakhir kita datang Pak Oma Paulina ada meninggal. Kita datang, tapi Tuhan di IP anak salah satu adalah pendeta Alvin Lempas. Dan saya bersyukur bahwa di mana ada berkat-berkat yang akan melimpah untuk diturunkan di tempat ini, di desa Pengure Raya. Tuhan akan memberkati kita, siapkan hati kita lebih terus lagi, dan setiap hari kita untuk selalu dekat dan dekat kepada Tuhan.
Jangan ragu-ragu, tuluskan hati kita, maka kita akan merasakan kasih Tuhan. Haleluya.